Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi dengan Minjobs ya. Kali ini Minjobs akan bagi soal PPPK untuk pengawas koperasi untuk seleksi P3K tahun 2023. Disediakan juga free ebook dan juga kisi-kisi terupdate dari Permenpan RB. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini adalah kisi-kisi kompetensi teknis pengawas koperasi ya, untuk Permenpan nomor 3 tahun 2018 ini, dan juga sudah disesuaikan dengan surat edaran yang terbaru ya, seperti ini. Di episode 1 sudah pernah dibahas juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang pertama dan kedua ini adalah pembahasan dari kemarin yang di episode 1. Tugas dan wewenang rapat anggota adalah, nah, dari kelima pilihan ini kira-kira yang mana? Teman-teman yang sudah balas atau komen jawabannya ya di episode 1 bisa mengecek jawabannya. Nah, yang benar adalah memelihara kekayaan koperasi. Karena kenapa? Tugas dan wewenang rapat anggota itu ada 5, teman-teman. Tidak ada yang tadi memelihara kekayaan koperasi ya. Jadi ada mulai dari membahas, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan, membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB tahun buku berikutnya, membahas dan menetapkan ADART atau pembubaran koperasi, memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas, lalu menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Yang soal nomor 2, siapakah tokoh yang mengarang buku yang berjudul The Cooperative Movement and Some of Its Problem? Jawabannya itu yang D, teman-teman, yaitu Paul Hubert Kesselman. Seperti itu ya. Ini buku tentang koperasi. Soal nomor 3 ini soal baru. Yuk kita bahas bersama-sama. Berikut yang bukan merupakan peranan koperasi adalah, nah, kira-kira yang mana nih? Apakah sebagai sokong guru perekonomian Indonesia, atau B untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota dan masyarakat, C mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat, D mengubah taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat secara drastis, atau E membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Kira-kira yang mana teman-teman? Boleh dijawab. Ya, yang jawabannya adalah D, mengubah taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat secara drastis. Jadi, koperasi itu tidak dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat secara drastis ya. Gitu. Jadi yang bisa ditingkatkan itu adalah bisa mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat, tapi tidak dapat secara drastis seperti itu. Jadi kayak naiknya dikit-dikit gitu dengan adanya koperasi. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa di koperasi itu juga memakmurkan anggotanya seperti itu. Ada peranan itu ada sebagai sokong guru untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota, mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat, mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat, dan juga membina kelangsungan dan pengembangan demokrasi ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya yang soal keempat, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pernyataan yang benar berkaitan dengan pendirian koperasi adalah, dilihat undang-undangnya ya teman-teman. Yang pertama, yang A, apakah koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 3 orang dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi? Yang B, koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi primer. Yang C, wilayah keanggotaan koperasi ditentukan dalam rapat anggota. Yang D, koperasi boleh memiliki tempat kedudukan di dalam dan di luar wilayah NKRI. Atau E, penentuan tempat kedudukan koperasi ditentukan dalam rapat anggota. Jadi kalau pilihan-pilihan ganda seperti ini tuh biasanya panjang ya teman-teman untuk pilihan jawabannya gitu. Jadi jangan buru-buru karena mungkin di sini ada pengecoh yang membuat jawaban itu tidak benar gitu. Jadi coba teman-teman lihat lagi gitu dan dipastikan. Jadi kalau melihat undang-undang itu tidak hanya dihafalkan, tapi juga coba dipahami gitu. Kenapa kok tiga orang, kenapa kok enggak 4, atau seperti apa gitu ya. Jawabannya adalah yang B, koperasi sekunder didirikan paling sedikit 3 koperasi primer. Karena nih, pendirian koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pada bab 4. Nah, tadi koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer. Yang lainnya tuh kurang tepat, teman gitu. Ini nih teman-teman bisa baca lagi ya undang-undangnya.
Soal nomor 5, ketentuan penamaan koperasi yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah kecuali. Nah, ini kecuali di akhir. Ini hati-hati ya teman-teman, itu jebakan. Jadi cari jawaban yang salah. Ini, apakah koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dan satu kabupaten atau dalam satu kabupaten atau kota? Nama koperasi sekunder harus memuat kata koperasi dan diakhiri dengan singkatan SKD. Kata koperasi dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan undang-undang. Koperasi boleh menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga internasional dengan atau tanpa izin dari yang bersangkutan. Atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama koperasi diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Kira-kira yang mana teman-teman? Boleh di pause dulu ya, kalau momennya mau baca lagi pilihannya. Jawabannya adalah yang D. Koperasi boleh menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga internasional. Contohnya koperasi WHO gitu. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau tidak ada izin dari WHO-nya sendiri. Itu tertuang di penamaan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 17. Nah ini, sama atau mirip, nih koperasi dilarang memakai nama yang sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin. Boleh kalau diizinkan, tapi kayak gimana ya, dia mau bikin koperasi di Indonesia, harus izin dulu ke internasional, itu kan sebenarnya tidak mudah gitu. Jadi sebaiknya memang cari nama koperasi yang tidak sama atau mirip dengan ini, nama lembaga pemerintah, dan nama lembaga internasional. Gitu ya. Soal nomor 6. Objek pengawasan koperasi dibagi dalam 4 tingkatan KUK sebagai berikut kecuali. Nah, KUK 1 AA dengan jumlah anggota paling banyak 5.000 orang. KUK 2 memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 orang dan kurang dari 9.000 orang. KUK 3 memiliki jumlah aset lebih dari 100 miliar sampai 500 miliar rupiah, ini asetnya. KUK 4 memiliki modal awal kurang dari 15 miliar rupiah dan KUK 4 memiliki jumlah aset lebih dari 500 miliar rupiah. Kira-kira yang mana teman-teman? Langsung dijawab ya. Jadi yang D, KUK 4 memiliki modal awal kurang dari 15 miliar rupiah. Nah, menurut Permenkop UKM 9, nomor 9, tahun 2020, jadi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, nomor 9 tahun 2020, itu ada 4 KUK. Nah, seperti ini. Kalau KUK 1, itu paling banyak 5.000 orang. Modalnya paling banyak 250 juta ya. Dan asetnya paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Seperti itu sampai bawah. Jadi yang nggak benar tadi itu yang tadi. Yang KUK 4 memiliki modal awal kurang dari 15 miliar rupiah. Kenapa? Karena ini. KUK 4 modal awalnya, KUK 4 memiliki jumlah anggota dengan modal awal 40 miliar rupiah. Lebih dari 40, jadi bukan yang tadi ya. Soal 7, tingkat kesehatan koperasi terdiri atas hal berikut ini kecuali sehat, kurang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Nah, jawabannya kurang sehat. Ya, jadi tingkat kesehatan koperasi terdiri atas hal, ya berarti sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus, bukan kurang sehat ya. Ini ada di Permenkop UKM 9 tahun 2020 pasal 15. Soal nomor 8 ini sepertinya kuis, jadi teman-teman boleh coba jawab di kolom komentar ya. Nanti episode 3 Mimin akan coba buatkan video lagi. Tahapan pengawasan koperasi meliputi hal berikut ini, kecuali apakah A. Persiapan pemeriksaan secara virtual, persiapan pemeriksaan secara langsung, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, atau penerapan sanksi administratif. Kira-kira yang mana itu teman-teman? Soal nomor 9. Laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi atau LHPKK paling sedikit memuat hal berikut ini kecuali mana? Apakah yang A, identitas koperasi, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, kendala saat pemeriksaan, atau data umum koperasi. Jadi yang tidak ada nih di laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi. Karena kan sebagai seorang pengawas koperasi, teman-teman itu harus melakukan ini ya, pelaporan ya, hasil pemeriksaan kesehatan koperasi gitu. Dicek nih apakah sehat apa enggak, kayak gitu tadi ya. Gitu teman-teman. Nah, coba komen di bawah ya untuk jawabannya. Semangat untuk menjadi ASN Indonesia tahun 2023.
Nah, bagi teman-teman yang berminat dapat e-book gratis tentang materi pengawas koperasi, bisa klik link berikut ini di WA ini ya. Ada juga nanti Minjobs akan berikan di deskripsi. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman juga yang berminat untuk ikut tryout, bisa chat di bawah ya, atau langsung chat di sini aja, di nomornya Minjobs. Biar nanti Minjobs bisa kasih penawaran yang seru buat teman-teman yang dari YouTube. Bilang aja dari YouTube kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.